对准地球，只怕若是这些存在将矛。身为巨斧斗武场高层，你的回答呢？果然是生存铁则。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-169. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng bersama dengan para pasukannya telah berhasil untuk memusnahkan Yohai, dan juga pihak dari Virtual Company akan memimpin planet tersebut sebagai pemimpin baru mereka untuk mengurus planetnya Yohai. Tetapi tak lama kemudian mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari serangga Zerg. Lo Feng bersama dengan pasukannya segera mundur dari sana, dan tak disangka serangan dari serangga Zerg itu memiliki sebuah serangan yang setara dengan ledakan supernova, mengakibatkan banyak planet meledak termasuk planet sebelumnya. Dan Lo Feng bersama dengan pasukan yang tersisa mau tak mau harus mencoba untuk melarikan diri, yaitu dengan mereka yang meminta bantuan kepada si Fanci, yaitu si Fanci yang memasukkan mereka semua ke dalam dunia internalnya. Dan setelah itu si Fanci dengan kecepatan penuh akan mencoba untuk kabur dari serangga Zerg, tetapi sayangnya si Fanci malah terjebak, dan si Fanci berniat untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Lo Feng dan juga lainnya. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja pihak dari Virtual Company datang menyelamatkan mereka, yaitu adanya Master 9 Pedang, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lo Feng dan juga lainnya yang melihat bantuan mereka telah datang, yaitu adanya Master 9 Pedang dan juga para pasukan dari Master 9 Pedang. Dan di sana Babata telah mengetahui kalau para pasukan tersebut berada di ranah dari Anding resmi dan juga Anding Kaisar. Dan setelah itu pun pertarungan di antara kedua belah pihak ini dimulai, yaitu dengan Master 9 Pedang yang memimpin para pasukannya menyerang para monster serangga Zerg, yang langsung pun pertarungan sengit di antara kedua belah pihak ini dimulai. Tetapi pada saat ini Ratu Serangga Zerg menyadari kalau pertarungan ini tidak akan mendukung mereka untuk kemenangan. Jadinya Ratu Serangga Zerg mencoba untuk melarikan diri menggunakan teleportasi, tetapi di saat itu Master 9 Pedang langsung menahan mereka, yaitu dengan menutup teleportasi tersebut, membuat para pasukan Serangga Zerg tidak bisa menggunakan teleportasi itu. Tetapi dengan segera Ratu Serangga Zerg memerintahkan para pasukan lainnya untuk menghancurkan penghalang dari Master 9 Pedang, yang lalu pun para serangga Zerg mencoba untuk menghancurkannya. Tetapi di saat bersamaan Master 9 Pedang menyerang mereka menggunakan serangan pedangnya, dan pada akhirnya Master 9 Pedang mengeluarkan serangan andalannya, yaitu dengan ia mengeluarkan sebuah pedang raksasa. Tetapi di saat itu Ratu Serangga Zerg memerintahkan kepada para pasukan serangganya untuk melakukan peledakan diri, yang seketika pun mereka semua melakukan ledakan diri tersebut, mengakibatkan dinding penghalang dari Master 9 Pedang dapat dihancurkan, dan mereka semua berhasil kabur sebelum serangan pedang raksasa dari Master 9 Pedang mengenai mereka. Master 9 Pedang pun langsung menyuruh kepada para bawahannya untuk melaporkan masalah ini serta melakukan pengejaran kepada para pasukan serangga Zerg yang tersisa. Dan setelah itu pun Master 9 Pedang pergi dari sana meninggalkan mereka. Lalu Lo Feng bertanya kepada Yin Xiao mengenai kerugian mereka dalam pertempuran sebelumnya. Yin Xiao melaporkan kalau mereka mengalami kerugian yang cukup besar, yang dimana mereka kehilangan 2 kapal induk dan juga 2 kekuatan di ranah Andiying serta
serta ribuan dari ranah penguasa sektor dan juga master domain, dan untuk kerugian mereka yang sangat terasa, mereka kehilangan seluruh pasukan mereka yang berada di ranah universe akibat serangan dari serangga Zerg sebelumnya. Hal ini pun seketika membuat Lo Feng terpukul setelah mendengar kerugian mereka. Tetapi di saat yang bersamaan juga, mereka telah menghabisi Yao Hai yang merupakan pengkhianat, serta untuk Master 9 Pedang juga telah menemukan pengkhianat lainnya yang telah sebelumnya membantu armada serangga Zerg memasuki kawasan ras manusia. Jadi sebelumnya armada serangga Zerg bisa memasuki kawasan manusia karena adanya pengkhianat lainnya dari seorang Undying ras manusia yang menggunakan keterampilan teleportasinya, dan untungnya pengkhianat itu juga telah ditangkap. Tetapi setelah itu Yin Xiao memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya ia telah mendapatkan laporan dari Master 9 Pedang bahwasanya adanya utusan dari serangga Zerg yang telah dikirimkan ke bumi untuk melakukan pengintaian di sana. Mereka pun memperingatkan kepada Lo Feng untuk berhati-hati dengan kabar pengintaian ini. Lo Feng memahaminya dan juga Lo Feng menenangkan kepada mereka semua bahwasanya di planet bumi adanya rekan-rekan Lo Feng yang juga melindungi planet bumi. Dan setelah itu pun Lo Feng berpisah dengan Yin Xiao bersama dengan lainnya karena misi mereka sekarang yang telah usai. 头对准地球，只怕若是这些存在将矛。 Setelah itu Lo Feng pun bersama dengan Dylan menuju ke planet bumi, tetapi tak lama kemudian Lo Feng mendapatkan surat pemberitahuan dari ranah Kaisar Undying. Hal ini pun seketika membuat Lo Feng menjadi kebingungan, apalagi dari surat tersebut Lo Feng bisa mengenali kalau orang ini setidaknya memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Master Shihuo, yaitu ayahnya Yanzu. Tetapi di saat Lo Feng yang sedang membaca surat tersebut, tiba-tiba saja surat itu dapat mengeluarkan Master Undying yang telah mengirimkan surat ini, membuat Lo Feng pun menjadi sangat khawatir dan langsung pun bertanya apa tujuan dari Master Undying ini mengirimkan surat kepada dirinya. Master Undying itu memberitahu kalau dirinya tertarik untuk melakukan penawaran kepada galaksi Bima Saktinya Lo Feng, yaitu ia yang ingin membeli galaksinya Lo Feng. Lo Feng yang mendengar tawaran ini menjadi kaget kenapa Master Undying ini mengincar galaksinya Lo Feng. Tetapi Lo Feng sadar jika dirinya menolak tawaran ini maka dirinya akan dihabisi dan juga dirampok oleh Master Undying ini. Jadinya Lo Feng pun memberikan tawaran kepada Master Undying ini yang dimana Master Undying bisa mendapatkan galaksi Bima Sakti dan seluruh planetnya akan menjadi hak milik dari Master Undying ini, tetapi untuk planet bumi Lo Feng tidak akan memberikannya. Mendengar hal tersebut pun membuat Master Undying menjadi kesal dan memaksa kepada Lo Feng untuk menyerahkan seluruh planet yang berada di galaksi Bima Sakti dan juga planet bumi menjadi hak miliknya. Tetapi Lo Feng dengan tegas menjawab kalau planet bumi tidak akan ia jual. Mendengar penolakan Lo Feng kedua kalinya membuat Master Undying ini merasa kagum kepada Lo Feng karena keberaniannya Lo Feng. Dan Master Undying tersebut mengampuni nyawanya Lo Feng, tetapi dirinya masih menginginkan planet bumi, yaitu dengan ia meminta sebidang tanah di planet bumi. Dan setelah itu pun Master Undying pergi dari sana. Lo Feng pun merasa lega karena dirinya yang telah terbebas dari Master Undying tersebut. Tetapi di sini Lo Feng menjadi sangat heran apa tujuan dari Master Undying itu mengincar planet bumi, membuat Lo Feng menyadari kalau planet bumi adanya keistimewaan yang masih belum diketahui oleh Lo Feng. Tetapi di saat bersamaan ternyata Yanzu telah berada di planet bumi bersama dengan para pasukannya, yang di sini kedatangan Yanzu adalah untuk mendapatkan planet bumi juga. Dan langsung pun Yanzu pergi ke tempat dari kediaman keluarganya Lo Feng dan menculik seluruh anggota keluarganya Lo Feng termasuk Shushin. 下次前来。 Shushin di sini sangat kesal atas kedatangan Yanzu ke planet bumi dan mengancam kepada Yanzu bahwasanya suaminya yang merupakan anggota virtual company tidak akan menerima hal ini. Yanzu membenarkan hal tersebut dan lalu pun Yanzu menghubungi Lo Feng dengan Yanzu mengatakan bahwasanya ia hendak untuk membeli planet bumi tetapi dengan cara paksaan, yaitu dengan menawan anggota keluarganya Lo Feng. Lo Feng yang mendapatkan kabar ini seketika menjadi sangat marah dan merasa kebingungan apa tujuan Yanzu
Yanzu ingin membeli planet bumi. Lo Feng pun dengan segera menuju ke planet bumi, yang di sini Lo Feng menjadi semakin bingung apa keistimewaan planet bumi sampai diincar oleh Master Undying sebelumnya dan juga sekarang Yanzu. Dan sekarang mereka telah sampai di planet Mars yang menggunakan teleportasi milik dari Dylan, dan Dylan juga menenangkan kepada Lo Feng walaupun mereka akan berhadapan dengan Yanzu, tetapi Dylan akan tetap mencoba untuk melindungi Lo Feng. Singkat cerita, Lo Feng pun telah sampai di planet bumi, dan di sana Lo Feng bisa melihat Yanzu telah menawan keluarganya. 爸， 阿峰， 包括眼珠， 风，我们又见面了。 务必小心谨慎。 Dan di sana Dylan memberitahu kepada Lo Feng bahwasannya kedatangan Yanzu ke tempat mereka bersama dengan para pasukannya yang berada di ranah Undying, yang termasuk dengan Yanzu membuat perlawanan mereka akan menjadi sangat sulit. Dan mohon maaf sebelumnya, Master berwarna hijau sebelumnya yang Mimin sebut sebagai Master Undying itu kekuatannya berada di Master Vulnerable, yaitu kekuatan yang setara dengan Master Shihuo. Jadi Master sebelumnya itu jauh lebih kuat daripada Yanzu ini. Lalu pun Lo Feng berbicara kepada Yanzu apa tujuan Yanzu datang ke planet bumi. Yanzu pun mengatakan kalau tujuannya adalah untuk membeli galaksi Bima Sakti. Lo Feng pun menjawab dengan tegas tidak adanya negosiasi bagi Yanzu kalau Yanzu ingin mencoba membeli planet bumi dengan cara paksaan, yaitu dengan mensandera keluarganya Lo Feng. Dan jika hal ini tetap berlanjut, maka Lo Feng akan mengadukan hal ini kepada Virtual Company dan juga Battle X Colosseum. Mendengar hal tersebut, Yanzu pun dengan segera membebaskan keluarganya Lo Feng dengan mengembalikannya ke tempat Lo Feng, dan setelah itu pun Lo Feng memasukkan mereka semua ke dalam dunia internalnya agar keluarganya Lo Feng tidak lagi menjadi tawanan dari Yanzu. Dan setelah itu pun Lo Feng duduk di hadapan Yanzu dan mulai melakukan negosiasi atas Yanzu yang ingin membeli planet bumi. Yanzu pun langsung mengatakan kalau ia ingin membeli dengan harga 100 juta logam unit campuran. Babata yang mendengar tawaran itu menjadi sangat kaget karena tawaran itu yang sangat besar, tetapi Lo Feng langsung menolaknya dengan mengatakan kalau ia tidak akan menjual kampung halamannya. Yanzu pun menaikkan harganya yaitu 1 miliar unit campuran. Mendengar tawaran tersebut membuat Lo Feng pun sadar kalau tawaran ini sudah berada di luar logika, bahwasannya uang sebanyak itu sangatlah banyak dan kemungkinan Yanzu bisa menawar sebesar itu karena Yanzu yang telah mendapatkan dukungan dari ayahnya. Dan Lo Feng sadar jika dirinya menolak tawaran ini maka sama dengan Lo Feng menyinggung Master Shihuo, tetapi Lo Feng tetap bersikeras dengan mengatakan kalau dirinya tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Namun setelah itu tiba-tiba saja Yanzu menekan Lo Feng menggunakan kekuatannya, yang setelah itu Yanzu juga mengumpulkan seluruh warga manusia, memasukkan mereka semua masuk ke dalam cincin penyimpanannya. 不好，宗掌控整颗地球。第一条。 Dan setelah itu mengancam kepada Lo Feng, yang dimana Lo Feng diberikan dua pilihan, yaitu pertama Lo Feng mau menjual planet bumi dengan harga 1 miliar unit campuran, dan setelah itu warga di bumi akan dibebaskan. Tetapi jika Lo Feng menolaknya, maka seluruh warga bumi akan dimusnahkan oleh Yanzu dengan hanya sekali serangan. Lo Feng pun merendahkan Yanzu dengan mencoba untuk memaksa dirinya menggunakan pengancaman para warga di planet bumi, tetapi Yanzu tidak peduli dengan perkataan Lo Feng dan memaksa kepada Lo Feng apa pilihan Lo Feng, menerima planet bumi dijual atau menerima para warga planet bumi yang akan dihancurkan oleh Yanzu. Tetapi di saat Yanzu yang semakin mencoba menekan Lo Feng, tiba-tiba saja retakan dimensi dari Master Truyan muncul di sana. Sekaligus Master Truyan menyelamatkan Lo Feng dan juga Dylan dari pengekangannya Yanzu, sekaligus juga mengambil cincin penyimpanan yang di dalamnya merupakan para anggota planet bumi. Master Truyan pun meremehkan Yanzu dengan mengatakan apakah Yanzu tidak ingat bahwasannya Yanzu tidak pernah menang melawan dirinya dan sekarang ingin mencoba melampiaskan amarahnya dengan menghajar muridnya yaitu Lo Feng. Dan setelah itu pun tampak mereka berdua yang sepertinya akan melakukan pertarungan, tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!